Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aziz, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik belajar mengajar. Jadi, dalam pembelajaran matematika, metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan dan menyajikan materi pembelajaran matematika secara teratur. Sedangkan teknik sendiri mengacu kepada implementasi perencanaan pembelajaran matematika di depan kelas. Jadi keberanian di depan kelas. Kalau teknik itu keberanian di depan kelas. Kalau metode hanya caranya bagaimana. Jadi seperti itu. Metode pembelajaran yang sering digunakan biasanya yang pertama yaitu metode ceramah. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah. Yang pertama yaitu menetapkan apakah metode ceramah tersebut layak digunakan sebagaimana ajuan. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, bahan yang akan diajar termasuk buku sumbernya yang tersedia. Yang ketiga yaitu alat atau fasilitas dan waktu yang tersedia. Yang keempat, kemampuan guru dalam menguasai materi tersebut. Yang keenam, kemampuan pemilihan metode mengajar lainnya sebagai metode bantu. Untuk hal yang kedua yaitu langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Pada umumnya ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan kesimpulan. Jadi itu langkah-langkah yang harus dipahami dalam mengajarkan metode ceramah. Metode yang kedua yaitu diskusi. Diskusi yaitu tukar-menukar informasi. Jadi tukar-menukar pendapat. Jadi kalau diskusi secara teratur yang dimaksud, pengertian diskusi ialah lebih jelas dan lebih detail tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Jadi dalam satu masalah ada satu masalah didiskusikan di situ. Yang ketiga yaitu metode tugas belajar dan resitasi. Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lain-lainnya. Jenis-jenis tugas. Yang pertama, tugas penelitian, tugas lab, tugas meneliti, tugas menyusun laporan, dan tugas-tugas lainnya. Yang kedua, langkah-langkah menggunakan metode tugas atau resitasi. Yang pertama, fase pemberian tugas. Jadi, tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, jenis tugas yang jelas. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, ada petunjuk atau sumbernya. Jadi nggak asal-asalan. Yang B yaitu langkah pelaksanaan tugas. Jadi setelah fase pemberian tugas, yang kedua yaitu langkah pelaksanaan tugas.
diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru. Jadi tugasnya dibimbing terlebih dahulu oleh guru. Yang ketiga, fase mempertanggungjawabkan tugas. Jadi setelah fase pemberian tugas dan yang kedua langkah-langkah pelaksanaan tugas, maka yang ketiga fase mempertanggungjawabkan tugas. Dalam hal tersebut dikerjakan pada fase ini. Jadi setelah dibimbing oleh guru dan diberitahu, maka siswalah yang harus mengerjakan tugas tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Jadi dalam satu masalah ada satu masalah didiskusikan di situ. Yang ketiga yaitu metode tugas belajar dan resitasi. Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat lain-lainnya. Jenis-jenis tugas. Yang pertama, tugas penelitian, tugas lab, tugas meneliti, tugas menyusun laporan, dan tugas-tugas lainnya. Yang kedua, langkah-langkah menggunakan metode tugas atau resitasi. Yang pertama, fase pemberian tugas. Jadi, tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, jenis tugas yang jelas. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, ada petunjuk atau sumbernya. Jadi nggak asal-asalan. Yang B yaitu langkah pelaksanaan tugas. Jadi setelah fase pemberian tugas, yang kedua yaitu langkah pelaksanaan tugas. Diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru. Jadi tugasnya dibimbing terlebih dahulu oleh guru. Yang ketiga, fase mempertanggungjawabkan tugas. Jadi setelah fase pemberian tugas dan yang kedua langkah-langkah pelaksanaan tugas, maka yang ketiga fase mempertanggungjawabkan tugas. Dalam hal tersebut dikerjakan pada fase ini. Jadi setelah dibimbing oleh guru dan diberitahu, maka siswalah yang harus mengerjakan tugas tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal